Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 1, 2, 3, subtema 4, tematik 1H. Kemarin kita sudah belajar tentang cuaca ya. Ada cuaca kemarau dan juga penghujan. Kali ini di bab ini kita akan belajar tentang bencana alam. Bencana yang bisa disebabkan oleh cuaca tertentu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari yaitu tentang bencana alam. Apa itu bencana alam? Lalu macam-macam bencana alam yang dapat terjadi di sekitar kita. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan jika teman atau orang-orang di sekitar kita terkena bencana? Setelah itu kita akan belajar tentang sikap terpuji. Lalu sikap kerjasama dalam membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Bencana alam. Apa ya bencana alam itu? Bencana alam adalah bencana atau peristiwa yang diakibatkan oleh alam yang mengakibatkan kerusakan besar pada manusia. Contohnya, ada banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan juga yang lainnya. Ada apa lagi ya? Selain banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus. Coba kalian tuliskan di buku kalian apa saja bencana alam yang bisa terjadi di sekitar kita. Banjir. Banjir merupakan salah satu peristiwa yang disebabkan oleh hujan. Banjir merupakan salah satu peristiwa alam yang merugikan manusia. Ketika banjir, rumah dan bangunan terendam air sehingga menyulitkan kita semua untuk melakukan aktivitas. Di sini siapa yang pernah terkena banjir? Tidak enak ya. Jangan sampai bencana ini datang kembali atau mengenai kita kembali ya. Coba sekarang kita baca paragraf di bawah ini ya. Tony sedang menonton televisi. Tony menonton berita tentang bencana banjir. Peristiwa banjir terjadi di desa makmur. Banjir disebabkan sungai yang dipenuhi sampah. Air sungai tidak dapat mengalir. Air pun meluap ke rumah warga. Banyak rumah warga terendam air. Mereka harus mengungsi. Pengungsi kekurangan bahan makanan, pakaian, dan sumber air bersih. Warga di sekitar pengungsian menyumbangkan pakaian, makanan, dan selimut. Warga desa makmur sangat berterima kasih. Jadi, penyebab dari banjir yaitu hujan deras, sampah yang menyumbat aliran sungai, yang mengakibatkan arus sungai tidak mengalir dan air sungai meluap ke rumah warga. Lalu kurangnya lahan serapan air. Apa ya lahan serapan air? Yaitu lahan yang bisa menyerap air hujan. Kenapa bisa kurang? Karena banyaknya pembangunan di atas lahan serapan air, seperti pembangunan jalan ataupun rumah. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu korban banjir? Yaitu yang pertama menyumbangkan makanan, pakaian, selimut, dan air bersih untuk minum. Yang kedua, memberikan semangat untuk korban bencana dan mendoakan mereka. Lalu yang ketiga, menyumbangkan uang untuk korban bencana. Jadi jika kalian tidak bisa menyumbangkan uang ataupun menyumbangkan makanan, kalian masih bisa dengan cara memberikan mereka semangat
maupun mendoakan mereka. Apa saja ya yang bisa kita lakukan agar banjir tidak terjadi? Yang pertama, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Itu yang terpenting. Oke? Meskipun itu hal kecil, tapi itu sangat-sangat berpengaruh pada lingkungan kita. Ingat untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu, jangan lupa untuk menanam pohon agar adanya lahan serapan air. Kita lanjutkan ya. Gunung meletus. Gunung meletus merupakan bencana alam yang disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Kita baca paragraf di bawah ini. Paman Tony tinggal di sebuah desa di kaki gunung. 2 tahun yang lalu terjadi peristiwa gunung meletus dan gempa bumi. Sebelum gunung meletus, ada peringatan dari kepala desa. Warga diminta segera mengungsi ke tempat yang aman. Banyak bangunan yang rusak terkena lahar gunung Merapi. Warga di pengungsian kekurangan makanan dan juga pakaian. Ada juga beberapa warga yang sakit. Masyarakat bersama-sama membantu korban gunung meletus. Ada yang menyumbangkan makanan, pakaian, dan air minum. Ada pula dokter yang mengobati warga yang sakit. Setelah keadaan aman, rumah yang rusak diperbaiki bersama-sama. Dari paragraf di atas, kita bisa tahu ya akibat yang disebabkan oleh bencana gunung meletus. Yaitu pertama, rusaknya bangunan dan juga pohon. Karena terkena lahar gunung berapi. Lahar sangat panas ya, sehingga rumah saja bisa hancur. Dan juga pohon-pohon pun bisa terbakar. Tidak hanya laharnya, tapi juga gempa bumi yang terjadi sebelum meletus. Korban bencana terkena gangguan pernapasan karena abu dari hasil letusan gunung. Jadi bukan hanya lahar, tapi abu vulkanik yang dihasilkan oleh letusan Gunung Merapi bisa membuat gangguan pernapasan bagi para korbannya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu korban gunung meletus? Pertama, menyumbangkan makanan, pakaian, dan air minum. Yang kedua, memberikan semangat untuk korban bencana, lalu mendoakan mereka. Yang ketiga, menyumbangkan uang untuk korban bencana. Yang keempat, menyumbangkan tenaga medis atau dokter untuk merawat korban gunung meletus yang sakit. Setelah keadaan aman, rumah yang rusak bisa diperbaiki bersama-sama. Nah, jika misalnya kalian tinggal di kaki Gunung Merapi ataupun ada saudara kalian yang tinggal di sana, jangan sampai kalian menghiraukan peringatan-peringatan dari kepala desa tentang Gunung Merapi ya. Jika kalian sudah diminta untuk mengungsi, jangan sampai kalian tidak mengungsi, karena itu bahaya untuk kalian semua. Dari pembelajaran kita tentang bencana, ada juga sikap-sikap terpujinya loh. Ada yang tahu sikap terpuji itu apa? Sikap terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam. Menolong korban bencana termasuk sikap terpuji. Jadi, jangan pernah bosan untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan maupun kesusahan, karena itu adalah sikap terpuji.
Setelah seseorang menerima bantuan dari orang lain, jangan lupa untuk berterima kasih ya. Kita lihat di sini ada percakapan Tony yang mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena telah ikut membantu Bima. Kita baca ya. Terima kasih teman-teman sudah ikut mengumpulkan bantuan untuk Bima. Sama-sama Tony, terima kasih atas idemu. Bima pasti merasa senang. Lalu Tony dan teman-temannya memberikan hasil dari sumbangan teman-temannya kepada Bima. Bima, terimalah bantuan dari kami. Semoga Bima bisa segera pergi ke sekolah lagi. Lalu Bima mengucapkan, terima kasih banyak atas perhatian kalian teman-teman. Aku senang sekali karena bisa segera pergi ke sekolah lagi. Jadi setelah kita ditolong oleh seseorang, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ucapkan dengan sopan dan juga dengan tulus ya. Tony dan teman-temannya bekerja sama mengumpulkan bantuan untuk Bima. Bekerja sama juga dapat dilakukan di rumah loh. Kita saling membantu jika ada anggota keluarga yang memerlukan bantuan. Berikut contoh kerjasama di rumah. Yang pertama, Nina, Adi, dan Ibu bekerja sama mengumpulkan baju dan buku untuk disumbangkan. Lalu di gambar yang kedua, Adi dan Nina membantu ayah membawa kotak sumbangan ke mobil. Itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan di rumah. Selanjutnya, ada ayah dan Tony bekerja sama mendorong lemari. Yang terakhir, Ibu dan Nina bekerja sama merawat kebun. Bekerja sama membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Di tempat pengungsian, Paman Tony dan warga lainnya bekerja sama juga. Ada yang memasak makanan, ada pula yang mendirikan tenda. Dengan bekerja sama, pekerjaan lebih cepat selesai. Sekarang kita akan belajar tentang suhu. Suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah ukuran panas atau dingin pada satu benda. Suhu bisa kita ukur secara langsung menggunakan tangan kita. Contohnya, suhu lantai kelas terasa dingin saat kita sentuh. Lalu, tiang bendera terasa hangat pada siang hari. Nah, jika kalian ingin mengukur suhu dengan akurat, kalian bisa menggunakan termometer ya. Coba sekarang kalian di rumah ukur suhu beberapa benda ya. Misalnya lantai, lalu piring, dan juga meja kalian. Apakah hangat atau dingin? Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.